Di balik gelapnya malam hutan Aceh, suara hujan deras menimpa dedaunan. Seorang santri muda berlari terengah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, dari kegelapan gua tua yang dingin dan angker, sepasang mata menyala menatap tajam. Mata itu bukan milik manusia, melainkan seekor harimau putih raksasa yang diyakini hanya muncul saat ajal mendekat. Nafas Fikri tercekat. Detik itu, antara hidup dan mati, nasibnya bergantung pada satu makhluk misterius yang tak pernah ia bayangkan. Namun siapa sangka justru pertemuan menggetarkan hati inilah yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, membawa kisah persahabatan suci, sekaligus tragedi yang mengoyak jiwa. Apa sebenarnya yang terjadi di Gua Keramat itu? Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna, hidup sehat walafiat, dan rezeki yang lancar oleh Allah yang Maha Pengasih. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena setiap dukungan kecil darimu akan sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam, sekaligus menjadi amal jariah untuk kita semua. Langit sore di pedalaman Aceh menggantung berat. Awan kelabu merunduk di atas barisan bukit, sementara angin lembab meniup bau tanah basah dari gampong yang sepi. Di serambi sebuah pesantren kecil berdinding papan, Fikri berdiri memeluk lengan, menahan dingin yang merayap dari telapak kaki hingga ke dada. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, namun matanya menyimpan sinar yang belum padam. Ia baru saja selesai membersihkan dapur dan menimba air untuk wudhu para santri lain. Ketika suara canda tawa berhamburan dari asrama, Fikri memilih diam, menatap ke arah hutan yang menghitam di kejauhan. Sejak ayahnya wafat, Fikri menanggung lebih banyak tugas daripada teman sebaya. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi diam-diam hatinya sering terasa kosong. Di laci tipis dekat tempat tidurnya, tersimpan peci lusuh milik ayah. Setiap kali memegangnya, Fikri seperti mendengar nasihat yang dingin dan tegas, agar tetap sabar dan percaya pada ketetapan Allah. Malam itu, persediaan kayu bakar hampir habis. Dapur perlu menyala untuk memasak bubur sebelum subuh. Teungku tua yang mengasuh pesantren sedang sakit, dan para santri lainnya sibuk menghafal. Fikri menatap bukit lalu menarik nafas dalam. Ia memutuskan untuk masuk hutan meski langit berdenyut tanda hujan akan turun. Jejak kakinya menekan tanah becek di jalan setapak, menyusuri semak berduri dan perdu yang saling menjerat. Di pinggir kebun kopi yang ditinggalkan, Fikri melihat bayangan pria bertopi hitam menoleh cepat lalu menghilang di balik pepohonan. Sekejap perasaan tidak enak merayap. Warga desa belakangan sering berbisik tentang pemburu yang datang malam-malam, memburu apa saja untuk dijual ke kota. Fikri menundukkan kepala dan mempercepat langkah. Ia tidak ingin berurusan dengan orang asing yang membawa niat buruk. Gerimis turun, mula-mula halus, kemudian mengeras menjadi cambuk hujan. Hutan mengeluarkan suara yang lain, lebih dalam, lebih pekat. Daun-daun pisang berdesis, bambu beradu, dan suara sungai kecil di lembah terdengar seperti bisikan yang memanggil. Fikri terus berjalan menanjak menuju lereng. Di pucuk bukit, menurut cerita Teungku Hasan, ada gua tua yang dianggap keramat oleh orang dulu. Dulu Fikri hanya mengangguk saat mendengarnya. Malam ini, cerita itu terasa seperti arah kompas. Setiap petir menggores langit, ia sedang berada lebih dekat ke tempat yang tak ia kenal. Di bibir lereng, tanah licin mengkhianati pijakan. Fikri tergelincir. Tubuhnya terjerembab, bahu kirinya membentur akar pohon, dan rasa perih mengumpul di lengan. Nyeri menjalar, napasnya patah-patah. Ia berusaha bangkit, memeluk ranting, dan merangkak perlahan. Di depan, remang-remang, tampak mulut gua menganga. Dingin menyembur dari dalam seperti napas yang panjang.
Hujan menekan dari semua sisi, memaksa Fikri memilih. Ia menuruti naluri. Masuk. Gelap itu bukan sekadar gelap. Basah dinding batu merembes ke telapak tangan. Aroma tanah tua menempel di lidah. Air menetes dari atap gua memecah sunyi, seperti jarum-jarum kecil menghitung waktu. Fikri berhenti, membiarkan matanya menyesuaikan. Di kejauhan, samar, ada cahaya tipis. Ia menoleh ke belakang. Hujan menggila, tirai air menutup hutan seperti kain kafan. Ia melangkah lebih dalam. Saat itulah ia melihatnya. 2 titik cahaya biru kehijauan, tidak berkedip, menggantung setinggi dada orang dewasa. Mata itu bergerak pelan, mendekat, dan mendekat lagi. Fikri menahan napas. Detak jantungnya seperti tabuh rapat di dalam dada. Sosok itu muncul dari gelap, membelah kabut tipis yang melayang di permukaan tanah. Bulu putihnya memantulkan kilau air yang jatuh dari atap gua. Garis tubuhnya besar dan anggun. Seekor harimau putih, langka dan megah, bergerak tanpa suara, seakan tanah sengaja melunak untuknya. Lutut Fikri melemas. Ia menunduk perlahan, menaruh ikat kayu di lantai batu. Padahal semua manusia akan lari saat melihat makhluk sebesar itu. Namun ada sesuatu di balik tatapan sang harimau. Bukan amarah. Bukan lapar. Ada dingin yang teduh, ada wibawa yang menenangkan. Fikri merasakan rasa takutnya berubah menjadi hormat. Ia mengangkat kedua telapak tangan setinggi dada, membisikkan doa. Nama Allah mengalir dari bibirnya, menenangkan arus panik di dalam diri. Harimau itu memiringkan kepala, seolah mendengarkan. Kilatan petir menyambar di luar, membelah malam. Suara keras bergulung masuk ke rongga gua. Harimau itu menoleh tajam ke arah pintu, seperti penjaga yang mendengar langkah asing. Fikri ikut menoleh. Di selabuni hujan, ada ketukan ritmis yang tidak wajar. Seperti besi bertemu batu. Seperti tumit sepatu menginjak kerikil. Sinar lampu senter menari singkat di luar, lalu padam, lalu menyala lagi. Fikri menahan napas. Lelaki bertopi hitam itu bukan bayangan. Ia datang. Harimau putih melangkah setapak, menempatkan tubuhnya di antara Fikri dan mulut gua. Bahunya yang besar menghalangi angin dingin, membuat Fikri seperti berlindung di balik dinding hidup. Fikri baru menyadari sesuatu di kaki depan kiri sang harimau. Ada luka memanjang, basah darah baru bercampur air hujan. Bulu putihnya memerah di satu sisi. Luka itu bercerita tentang pergulatan sebelumnya, mungkin perangkap besi, mungkin peluru yang nyaris menyentuh. Tanpa berpikir panjang, Fikri melepaskan kain sarung yang ia kenakan di pinggang. Tangan gemetar, bibir bergetar, namun matanya mantap. Ia merangkak pelan, memperlihatkan kain dengan gerak lembut, seakan berbicara tanpa suara. Harimau itu menatap tajam, lalu menurunkan kepala. Nafasnya berat, hangat, mengembun di udara dingin. Fikri mengikatkan kain pada luka, tidak terlalu kencang, tetapi cukup untuk menahan darah. Setiap sentuhan adalah doa. Setiap ikatan adalah janji kepada Allah bahwa ia tidak akan menyakiti. Harimau itu mengerja pelan, tidak marah, hanya menarik napas yang panjang, seperti rasa sakitnya mereda barang sejenak. Dari luar gua, langkah semakin dekat. Sinar senter menerobos derasnya hujan, menoreh garis putih di lantai batu. Bayangan seorang laki lain menyusul, lebih kekar, membawa sesuatu yang panjang di bahu. Nada bisikannya tajam, memotong udara seperti pisau. Kata-kata samar bercecer,
tentang kulit yang mahal, tentang pembeli yang menunggu, tentang malam yang menutup mulut orang-orang. Fikri mengepal. Ia paham, ini bukan sekadar takut. Ini adalah perbatasan antara yang suci dan yang rakus. Angin menerobos masuk membawa bau minyak senjata. Harimau putih mengangkat kepala, bulu di punggungnya menegang, namun ia tidak mundur. Ia berdiri tegap, menutupi Fikri sepenuhnya. Pada jarak sedekat itu, Fikri bisa mendengar degup jantung makhluk agung itu. Tenang, berat, pasti. Ada sesuatu yang mengalir dari keheningan mereka berdua, seperti perjanjian yang tidak diucap. Jika langit adalah saksi, maka malam ini gua tua menjadi mimbar bagi kesetiaan. Di ujung lorong, sinar senter membesar, menabrak dinding batu, memantul menjadi kilau yang berpencar. Hujan mengaum di belakang, menenggelamkan suara kecil-kecil. Wajah bertopi hitam muncul lebih dulu, kemudian ujung senjata menyusul, mengintai seperti lidah ular. Fikri merunduk lebih rendah, menempel pada dingin lantai, tangannya masih bertahan di ikatan kain pada kaki sang harimau. Ia tidak punya apa-apa kecuali keberanian yang lahir dari doa. Harimau itu melangkah setengah tapak, suaranya lirih menggetar, bukan mengancam, melainkan memperingatkan. Detik-detik itu memanjang seperti benang basah. Waktu seolah menahan diri tepat di ambang. Sinar senter menekan, menyapu tubuh putih yang memantul kilau air. Dari dalam gelap, mata sang penjaga menyalakan dua bara yang hening. Di ambang mulut gua, hujan memukul tanah begitu deras hingga terlihat seperti kabut tebal yang bergerak. Lalu semuanya berhenti pada satu gambar yang kuat. Harimau putih berdiri kokoh, Fikri terlindung di belakangnya, dan sinar senter para pemburu memaku mereka dalam bingkai malam. Di antara bau tanah, darah, dan hujan, gua tua menahan napasnya. Dua dunia saling menatap tanpa suara. Dan malam di tanah Aceh menyimpan rahasia yang baru saja terbangun. Hujan tetap menggedor mulut gua, menurunkan tirai air yang rapat. Sinar senter para pemburu menari pendek, menyayat gelap seperti pisau yang sedang mencari daging. Harimau putih berdiri satu langkah di depan, pundaknya kokoh, napasnya berembus berat namun teratur. Di balik tubuhnya, Fikri menempel pada lantai batu yang dingin, merasakan getar halus pada dada sang penjaga setiap kali makhluk agung itu menarik napas. Dari getaran itu, ia menangkap isyarat yang tidak pernah ia pelajari dimanapun. Sebuah kalimat tanpa suara, sebuah pesan yang mengalir melalui kulit dan tulang. Bertahan. Tetap tenang. Jangan mundur. Sinar senter merayap ke dinding, memantul di stalaktit berkilap air, lalu menumbuk bulu putih yang masih basah oleh hujan. Lelaki bertopi hitam maju setapak. Wajahnya kaku, matanya cekung, bibirnya menarik garis yang dingin. Di belakangnya, lelaki lebih kekar menenteng senjata panjang, baunya tajam, menyisakan jejak minyak yang menusuk hidung. Keduanya berhenti ketika melihat tubuh harimau yang bagaikan patung hidup. Hening jatuh mendadak, hanya diisi oleh bunyi air menetes yang tak pernah lelah. Fikri menunduk, kedua tangannya tetap menahan kain yang diikat pada luka di kaki depan kiri sang penjaga. Jarum-jarum nyeri yang tadi mendera lengannya mulai memudar, diganti hangat tipis yang datang entah dari mana. Ia mengangkat sedikit kepalanya. Mata harimau itu berkilat lembut sesaat, lalu kembali tajam ke arah mulut gua. Semacam persetujuan yang tenang mengalir di sela tatapannya. Seperti amanah yang diserahkan dan diterima tanpa kata. Tiba-tiba, kilat menyambar di luar. Cahaya putih membelah hutan lalu menumpuk di dinding gua, mencetak bayang-bayang raksasa. Pada detik yang sama, lelaki bertopi hitam mengangkat tangannya. Isyarat kecil,
tapi tegas. Ujung senjata di belakangnya terangkat sepersekian, lalu menurun lagi. Mereka belum menembak. Mungkin ragu, mungkin menghitung jarak, mungkin mengukur seberapa mahal nyawa putih yang berdiri di hadapan mereka. Harimau putih bergerak pelan, hampir tidak terdengar. Kepalanya menunduk sedikit, telinganya tajam menyisir arah. Di lantai gua, Fikri melihat butiran darah baru menetes dari celah kain. Luka itu nyata, bukan mimpi. Dalam ingatan Fikri, Teungku Hasan pernah bercerita tentang seekor penjaga yang tidak pernah menyerang tanpa sebab. Ia muncul hanya kepada orang yang membawa takut dan sombong, atau kepada orang yang membawa doa dan luka. Tiba saatnya, Fikri merasakan cerita itu berdiri di hadapannya dengan napas dan denyut yang tak bisa disangkal. Lelaki bertopi hitam melangkah lagi. Ia menyapu senter ke arah lantai, seolah mencari jejak lain selain harimau. Cahaya itu berhenti di tangan Fikri. Ada kain sarung yang basah, ada noda merah yang meluas. Lelaki itu mengangkat alisnya. Sekelumit heran melintas di wajahnya. Kekar di belakangnya terkekeh, suara rendah, dingin, bukan tawa, melainkan lidah besi yang digesek batu. Kata-kata pendek meluncur dari bibirnya. Ia menyebut harga, menyebut pembeli, menyebut bagaimana menukar nyawa menjadi lembaran uang yang bisa disentuh. Di telinga Fikri, angka-angka itu terdengar seperti sumpah buruk. Sang penjaga menggeser tubuhnya sehingga Fikri terlindung sempurna. Fikri menggumamkan doa, menyebut nama Allah dengan suara yang ia jaga agar tidak pecah. Air mata yang hangat mendesak di pelupuknya, bukan karena takut, melainkan karena haru. Ia tidak pernah melihat makhluk ciptaan Allah berdiri setegar itu untuk sebuah nyawa kecil seperti dirinya. Ia meraih sehelai kain tipis lain di ikatan pinggang, meremas-remas untuk mencegah gemetar. Dingin gua merayapi tulang, tetapi ada nyala kecil di dadanya yang menolak padam. Angin menembus celah dinding, membawa suara hutan yang jauh. Di sela deras hujan, Fikri menangkap bunyi lain, lirih seperti bisik generasi yang lama. Kilau tipis di dinding kanan menarik perhatiannya. Ada ukiran kusam di sana, pola yang disusun dari goresan batu. Bukan tulisan yang ia kenal, namun tertata seperti doa yang sudah dilupakan lisannya. Di bawah ukiran, ada cekungan dangkal yang menampung air tetes dari langit gua. Air itu jernih, bergetar halus, memantulkan cahaya senter menjadi serpihan cahaya kecil yang bergerak. Harimau putih menoleh sepersekian, mengikuti arah pandang Fikri. Gerakannya sangat pelan, namun cukup untuk menunjukkan pengertian. Seakan ia berkata bahwa gua ini bukan sekadar tempat berlindung, melainkan rumah yang menyimpan jejak panjang. Fikri menelan ludah. Ia mengerti, meski tidak seluruhnya. Bumi Aceh menyimpan banyak cerita yang hidup di luar buku, dan malam ini ia sedang membaca salah satunya langsung dari halaman batu. Langkah sepatu menggerus kerikil di mulut gua. Lelaki bertopi hitam berhenti pada jarak yang ia anggap aman. Kekar di belakangnya mengatur posisi, kaki kiri sedikit ke depan, bahu tegak, moncong senjata tidak lagi ragu. Udara menegang. Hening mengeras seperti kaca. Fikri merasakan tangan kirinya mulai mati rasa, namun ia tetap menahan ikatan di luka sang penjaga. Dalam dadanya, sebuah niat mengikat diri. Jika ada sesuatu yang terlepas, biarlah bukan ikatan itu. Pada detik yang bergerak sangat lambat, lelaki bertopi hitam tiba-tiba memberi isyarat kecil dengan dagu. Kilat lain meledak di langit. Secara naluriah, harimau putih menurunkan pundak, memajukan kaki kanan. Suara rendah keluar dari tenggorokannya, bukan geraman yang liar, melainkan lonceng peringatan di menara yang jauh.
Lalu semuanya pecah dalam cahaya pendek dan suara keras yang memantul ribuan kali di lorong batu. Sebuah tembakan menyalak, disambar dentum yang mengebaskan dada. Fikri menutup mata sepersekian, merunduk lebih rendah, menempel pada tanah. Bau mesiu menghantam hidungnya. Kilatan memantul di dinding, menyambar stalaktit, memecah butiran air menjadi debu putih di udara. Harimau itu bergerak cepat, secepat bayang-bayang jatuh. Tubuhnya miring, menutup sisi Fikri, lalu menerjang ke depan hanya sejengkal, cukup untuk mengubah garis bidik, cukup untuk memaksa moncong senjata itu kehilangan arah. Tembakan kedua tak sempat menyusul. Lelaki bertopi hitam menahan tangan kekar di belakangnya. Ia mengangkat telapak, menghentikan. Dan hening kembali turun, lebih berat, lebih tajam, lebih berbahaya. Mungkin mereka sadar. Seekor penjaga yang terluka tidak sama dengan binatang yang takut. Ada kehormatan yang bergerak di balik bulu putih itu, ada keyakinan yang bersandar pada sesuatu yang lebih tua daripada harga di pasar gelap. Lelaki bertopi hitam mengubah taktik. Ia memutar tubuh, menyinari sisi dinding, mencari jalur lain. Matanya sempat melintas ke ukiran kusam yang tadi dilihat Fikri. Ada perubahan kecil di wajahnya, lalu lenyap. Kekar yang memegang senjata maju setapak, menggeser posisi, berusaha menemukan celah di antara tubuh harimau dan dinding. Sinar senter bergeser, menabrak cekungan air, memantul kemana-mana. Dalam kilau yang pecah-pecah itu, gua seperti penuh bintang yang memudar. Fikri menarik napas, memberanikan diri mengangkat suara, lembut seperti angin. Ia menyapa, bukan dengan seruan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kata yang sederhana. Ia bilang bahwa makhluk di hadapan mereka bukan musuh. Ia bilang luka harus dibalut. Ia bilang hutan bukan pasar. Suaranya tidak tinggi, namun mantap. Kata-kata itu hanyut bersama bunyi air, terbang ke telinga para pemburu. Lelaki bertopi hitam tidak membalas. Kekar itu mendecak pendek, seperti menolak. Tetapi tidak ada tembakan yang menyusul. Keheningan kembali menjadi jembatan yang rapuh. Harimau putih memutar kepala ke sisi terdalam gua. Ada lorong yang sempit, hanya cukup untuk satu tubuh besar dan satu tubuh kecil menyelinap. Di sana, gelap terasa lebih padat, namun hembus angin hangat datang dari ujungnya. Fikri mengerti. Sang penjaga tidak bermaksud mengajak lari, melainkan menuntun menuju tempat yang lebih aman untuk menunggu hujan dan amarah mereda. Ia melirik ke arah mulut gua. Lelaki bertopi hitam bergeser, waspada, tapi tidak melangkah. Pilihan ada pada mereka. Dengan gerak pelan, Fikri merunduk, menyusup pada sisi dalam tubuh harimau. Ia tetap menempel pada lantai, membiarkan lutut dan telapak tangannya basah oleh air gua. Harimau itu mundur setapak, memberi ruang, lalu menggerakkan ekornya sekali, seperti tanda yang mudah dimengerti. Mereka bergerak bersama, dua bayang yang memahat jalur di antara batu basah. Setiap langkah diukur, setiap napas dicatat oleh dinding yang diam. Lorong menyempit. Dinding kanan dan kiri mengapit, dingin menempel seperti tangan yang meminta janji. Di depan, gelap menipis, berganti suram kebiruan, seperti cahaya yang menembus permukaan air. Tetesan dari atas jatuh ke sebuah kolam kecil yang jernih. Permukaannya memantulkan wajah yang pucat, mata yang bengkak oleh takut dan haru, serta garis mulut yang berusaha kuat. Fikri duduk berlutut, mencuci kedua tangan dengan air itu. Ia basuhkan pelan pada ikatan kain, memastikan darah berhenti setidaknya untuk malam ini. Harimau putih menunduk, mendekat pada permukaan kolam, menjilat sedikit air yang dingin. Geraknya anggun, tenang,
Tidak ada sisa liar yang biasa diceritakan orang di warung kopi. Di atas mereka, kilat kembali berlari, menerangi langit yang tak terlihat. Gema jauh suara manusia datang lagi dari mulut gua, namun tertahan oleh lorong sempit dan kelokan yang berliku. Waktu berjalan dengan langkah lain di tempat seperti ini. Dalam temaram itu, Fikri teringat pada malam-malam di serambi pesantren. Teungku Hasan sering menatap bukit ketika angin datang dari utara. Ia bercerita tentang penjaga yang tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga menjaga 2 orang kecil agar tidak roboh oleh angin kencang. Ia bercerita bahwa setiap tempat yang menyimpan air mata juga menyimpan malaikat yang berdiri tanpa pedang. Fikri menatap bulu putih di hadapannya. Ia percaya, malam ini cerita itu punya tubuh dan bayang sendiri. Ia merogoh saku baju, mengeluarkan sebutir getah bening yang biasa dipakai ibu-ibu di desa untuk obat luka ringan. Ia menempelkan sedikit pada tepi kain yang mengikat luka sang penjaga. Harimau itu mengerjap, lalu diam. Fikri membisikkan doa lagi, menyebut nama Allah dengan nada yang lebih rendah, lebih dalam. Dalam getar suara itu ada janji kecil yang ia ikat dengan seluruh sisa tenaganya. Ia tidak akan meninggalkan makhluk ini, apapun yang terjadi pada malam yang panjang ini. Dari lorong belakang, angin berubah. Ada bau tanah yang lebih tua, lebih dalam, seperti pintu yang lama tertutup sedang terbuka sedikit. Harimau putih menegakkan kepala. Ia menatap Fikri sebentar, lalu memalingkan pandang ke arah gelap di ujung lorong. Mata biru kehijauannya melembut, kemudian mengeras, seperti 2 musim yang bertukar tempat dalam sekejap. Ia melangkah 1 tapak ke arah gelap itu, kemudian berhenti, menunggu. Fikri mengangkat tubuhnya, menahan nyeri pada bahu, lalu mengikuti. Langkahnya pelan, tapi bulat. Mereka tiba di ruang yang lebih lapang. Dindingnya disapu kilau lembut, bukan dari senter, melainkan dari celah sempit di atap gua yang entah bagaimana meminjam cahaya kilat dan memerasnya menjadi nyala tipis. Di lantai, ada tanda-tanda yang lebih jelas. Goresan batu membentuk gambar yang lebih bisa dibaca mata orang desa. Ada bentuk bukit, ada aliran sungai, ada sosok harimau yang digambar lebih kecil dari kenyataan, berdiri di samping figur manusia yang menunduk. Di bawahnya, garis-garis pendek seperti ayat yang tak lagi diingat pelafalannya. Fikri menatap lama. Ia tidak paham kata, tetapi ia paham makna yang menetes dari gambar itu. Harimau putih berhenti di hadapan gambar, menurunkan kepala, seolah memberi hormat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Fikri mengikuti gerak itu, tanpa diminta. Di dadanya, sesuatu mengembang pelan, bukan kebanggaan, bukan keberanian semata. Lebih mirip rasa pulang ke rumah yang tidak ada pada peta. Di luar, hujan masih menari, namun suara tembakan tidak terdengar lagi. Hanya langkah jauh yang kadang-kadang memantul, kadang lenyap, seperti orang-orang yang bingung memilih jalan di malam yang diterkam air. Waktu mengalir, menipis seperti sisa lilin. Fikri menyandarkan punggung pada dinding, membiarkan lelah turun dari kepala ke telapak kaki. Harimau itu duduk dengan kaki depan terlipat, mata setengah terpejam, tapi telinganya tetap hidup, menggambar suara yang tidak ditangkap manusia. Dalam jarak sedekat ini, Fikri melihat bekas luka lain yang sudah lebih lama, garis tipis yang melewati rusuk, warna bulu yang sedikit berbeda di tepi. Penjaga ini pernah memikul malam-malam berat sebelum malam ini. Ia tidak diciptakan untuk kalah, namun ia juga tidak dibiarkan sombong. Keseimbangan semacam ini tidak diajarkan di buku sekolah, tetapi malam ini Fikri memahaminya tanpa guru. Di ujung ruang, rekahan kecil di tanah mengeluarkan aliran air setipis benang. Memurat seperti peta di telapak tangan yang sudah lama bekerja.
Fikri mengarahkan tetesnya ke sepotong kain lain, meneteskan perlahan pada bibirnya untuk menghapus rasa besi yang tadi meninggalkan bekas. Segalanya sederhana. Segalanya sunyi. Namun di dalam sunyi itu, ada langkah lain yang mendekat. Bukan dari mulut gua. Bukan dari lorong sempit. Dari arah yang mereka kira buntu. Suara itu halus pada awalnya, lalu menjadi lebih jelas. Gesekan kain pada batu, derit lembut sol sepatu yang berusaha tidak terdengar. Fikri menoleh. Harimau putih membuka mata sepenuhnya, pupilnya memanjang, biru kehijauannya membesar oleh cahaya yang pelit. Dari celah antara dua batu di sisi kanan, muncul seberkas cahaya yang sangat kecil, seperti kunang-kunang yang tersesat. Cukup untuk menoreh garis di lantai, cukup untuk memantulkan bayang seseorang yang sedang menahan napas. Gua tua kembali menahan suaranya. Air menetes tanpa jeda. Luka berdenyut pelan. Dan di ruang yang baru saja terasa aman itu, muncul kembali bayang asing yang membawa kegelapan lain, lebih tipis, lebih licik, lebih tajam. Di tatapan harimau putih, nyala halus yang nyaman lenyap seluruhnya, diganti sinar penjaga yang siap berdiri lagi. Satu langkah ke depan, senyap, pasti. Malam di tanah Aceh belum selesai menguji hati yang berani. Celah di antara dua batu itu mula-mula hanya memancarkan cahaya selebar jarum. Lalu pelan-pelan melebar oleh tangan yang menyibak rimbun lumut. Sebuah wajah muncul, pucat oleh dingin, matanya berkilat gelisah, bibirnya basah oleh hujan yang menyelusup. Fikri menegang. Ia mengenal garis pipi itu, bekas luka kecil di dekat alis, dan cara mata itu bergerak cepat seperti burung yang cemas. Arwan. Pemuda dari Gampong sebelah yang sering duduk di tangga warung dan menertawakan siapapun yang lewat dengan baju kusam. Orang yang beberapa kali mengolok Fikri karena peci lusuh dan sandal yang bolong. Arwan menaruh telunjuk di bibir, isyarat agar diam. Namun gerakannya bukan gerak penyelamat. Ia menyelinap ke dalam ruang lapang itu seperti orang yang sedang mengukur harga. Senter kecil di genggamannya ditutup setengah telapak agar cahayanya tidak loncat ke langit-langit. Dari celah tadi tercium bau minyak tanah yang tipis. Ada aroma rencana yang tidak jujur. Harimau putih mengangkat kepala, pupilnya menyempit. Ia berdiri tanpa suara, bahunya mengembang, namun ia tidak menerkam. Ia hanya memindahkan tubuhnya setapak sehingga Fikri kembali berada di balik naungan bulu yang hangat. Arwan berhenti di jarak 5 langkah, cukup untuk melihat luka yang terikat kain, cukup untuk menimbang bahwa makhluk di hadapannya sedang payah namun tetap berbahaya. Suara hujan di luar tetap deras, memukul mulut gua seperti ribuan tangan. Di lorong depan, langkah para pemburu sesekali bergaung lalu memudar, seperti mereka sedang memutari mulut gua mencari jalur lain. Arwan berdeham pelan, menyusun wajah yang ia anggap meyakinkan. Ia menyapa Fikri dengan nada rendah. Seolah datang sebagai kawan lama yang kebetulan lewat. Katanya ia tersesat, katanya ia dengar tembakan, katanya ia cemas. Fikri mendengar kata-kata itu menggelinding dengan licin. Di mata Arwan tidak ada cemas. Di sana ada hitung-hitungan yang dingin. Fikri berdiri perlahan. Tangannya tetap menempel pada ikatan kain di kaki sang penjaga. Ia menyebut nama Arwan sepotong, lalu menahan sisa kalimat dalam dada. Malam ini tidak memerlukan banyak kata. Di ruang batu seperti ini, kebohongan bergaung terlalu lama. Arwan melirik singkat pada harimau, kemudian ke luka, kemudian ke arah celah yang barusan ia masuki. Di belakang sana ada bayang lainnya, samar, bergerak ragu-ragu. Seolah ia tidak datang seorang diri. Hujan menelan sisa suara yang ingin menyusul.
Ia melangkah setapak mendekat. Di genggamannya, senter kecil bergerak seperti bintang yang tidak sabar. Ia memuji keberanian Fikri dengan kalimat yang manis tetapi hambar. Ia bilang hanya orang gila yang berani mendekat makhluk sebesar ini. Ia tertawa pendek. Tawa yang tidak pernah tiba di mata. Fikri merapatkan bahu pada tubuh sang penjaga. Nafas harimau terasa berat oleh rasa sakit, namun tetap teratur. Ada kesepakatan baru yang sudah disegel di antara mereka sejak ikatan pertama. Tidak perlu kata. Tidak perlu janji. Di mulut celah, sosok samar itu akhirnya masuk penuh. Lengan kurus, jaket yang basah, dan tatapan yang bolak-balik dari Arwan ke harimau. Fikri mengenal wajahnya juga. Namanya Mel, anak lelaki yang dulu sering membuntuti anak-anak pesantren untuk meminta sisa roti, sekarang lebih sering terlihat di belakang pasar malam. Mel tidak setegas Arwan. Wajahnya berkedut oleh takut. Tetapi di sela takut itu ada bekas bayang kebutuhan yang berat. Orang yang lapar mudah diarahkan oleh tangan yang menjanjikan uang. Arwan menurunkan senter sampai sejajar lutut, seolah ingin merendahkan nada pertemuan. Ia menatap Fikri lama, lalu menembakkan kalimat yang dihias karunia palsu. Ia bilang ia bisa menolong. Ia bilang para pemburu di mulut gua adalah orang-orang yang bisa diajak bicara. Ia bilang luka pada harimau perlu orang-orang yang berpengalaman. Kata-kata itu terdengar seperti daun pisau yang dibalut kain halus. Fikri tidak membalas. Ia memindahkan pandang ke ukiran di dinding, lalu kembali ke harimau. Kamera sunyi di dadanya merekam semua gerak kecil. Lingkar pupil Arwan yang mengembang saat menyebut pemburu. Jari telunjuk yang mengetuk-ngetuk gagang senter. Bahasa tubuh yang menolak kosong. Harimau putih melangkah setengah tapak maju. Gerakannya adalah kalimat yang tidak mengenal huruf. Jangan terlalu dekat. Arwan tertahan selangkah, namun bibirnya tersenyum, tipis dan panjang. Ia menoleh ke Mel, memberi isyarat kecil. Mel mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Segulung kain kecil, basah, berbau tajam. Senyap di ruang itu berubah meletup di dalam dada Fikri. Bau itu bukan bau tanah. Itu bau kain yang disiram minyak tanah. Arwan meletakkan gulungan kain itu di lantai, masih dalam genggaman Mel. Ia berkata pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Katanya, jika asap memenuhi ruang, harimau akan goyah, mata yang peka akan berkunang, napas akan tersengal. Katanya, itu cara paling mudah membuat makhluk sebesar ini terbuka jalur. Katanya, tidak perlu darah. Kalimat-kalimat itu dibungkus seolah aman, seolah mereka lebih tahu tentang belas kasihan daripada orang yang sedang berdiri menjaga luka. Fikri maju setapak, mengangkat tangan, menahan. Tatapannya mantap, suaranya terjaga agar tidak pecah. Ia bilang jangan. Ia bilang gua ini bernapas pelan. Asap akan mengusir udara yang sedikit. Ia bilang di sini bukan pasar yang bisa ditawar. Hujan di luar menggulung suaranya, namun Arwan tangkap juga inti kalimat itu. Matanya berkedut. Senyum tipisnya retak sepersekian. Mel ragu. Tangannya yang kecil menggenggam kain. Jari-jarinya bergetar. Ada sisa anak-anak yang belum hilang dari sorotnya. Namun Arwan menekan pundaknya dengan telapak kuat. Keputusan tidak lagi milik Mel. Di Gampong, orang sering bilang Arwan punya hutang pada rentenir di kota kecil. Motor yang bunyinya nyaring itu harus dibayar seminggu sekali. Setiap cicilan adalah tali yang melilit leher pelan-pelan. Tali itu kini ditarik ke dalam gua. Harimau putih menunduk,
telinga bergerak ke segala arah, membaca gelombang niat di udara. Ia memindahkan tubuhnya lagi sehingga Fikri berada di sisi kiri, lebih dekat pada dinding yang lembab. Ekor panjangnya menyapu lantai batu, menabur garis air yang putus-putus. Nafasnya lebih pendek, bukan karena takut, melainkan karena menimbang. Dalam detik yang seperti tarik napas terakhir, Arwan bergerak cepat. Korek api berkilat singkat di telapak tangannya. Api kecil itu menyalakan ujung kain yang dibiarkan menggantung. Bau minyak tanah segera mekar, pahit, menutup hidung. Mel mundur setapak, wajahnya mengerut. Harimau putih menegang. Fikri melompat ke depan, meraih kain yang mulai menyala, menggulungnya dengan tangan kosong. Panas menggigit telapak, perih menyambar seperti sengatan ribuan semut. Kain itu ia banting ke permukaan air tipis di dasar cekungan. Api melawan sekejap, lalu berkedut dan mati, menyisakan asap tipis yang menari. Arwan bersiul pendek, kagum yang sinis. Ia menyapu senter ke wajah Fikri. Ada kemerahan di telapak. Ada tekad yang tidak surut di mata. Ia tertawa sekali, singkat. Lalu nada suaranya berubah. Tidak lagi manis. Tidak lagi memujuk. Dingin seperti batu di sungai saat musim hujan. Ia mengejek Fikri, menyebut kasar tentang anak pesantren yang sok menjadi pahlawan. Ia menyebut nasib gampong, menyebut perut yang lapar, menyebut harga yang tidak bisa ditolak. Kata-katanya mengayun seperti parang, membantu dirinya sendiri untuk percaya bahwa yang ia lakukan adalah benar. Mel menunduk, wajahnya menipis oleh bingung. Harimau putih maju setapak penuh, bahunya mengembang, suara rendah keluar dari tenggorokan, berat, menahan amarah. Lorong gua menyerap gemanya dan mengirim kembali seperti drum yang jauh. Arwan menegang, senter di tangannya bergetar kecil, namun ia menutup goyah itu dengan tawa yang dipaksakan. Ia mengangkat korek lagi. Di kantongnya masih ada seikat kain yang lain. Pada saat itulah, dari mulut gua terdengar suara yang lain. Bukan langkah sepatu. Bukan bunyi senjata. Suara seretan yang kasar, seperti sesuatu yang berat ditarik di atas batu basah. Dalam sekejap, bau minyak tanah yang lebih pekat merayap masuk, tidak hanya sepotong kain, melainkan bau dari ember kecil. Para pemburu menemukan benda yang sama. Mereka ingin menghentikan napas gua dengan asap, memaksa siapapun di dalamnya tunduk oleh sesak. Arwan melirik ke arah lorong depan. Matanya menyala oleh rencana yang mendadak mendapat dukungan. Ia memberi tanda pada Mel untuk bersiap. Mel melangkah, tapi tumitnya terpeleset di batu yang licin. Tubuhnya oleng. Senter terlempar. Dalam kilatan pendek itu, cahayanya memantul pada ukiran dinding, menghidupkan sosok harimau kecil dan manusia yang menunduk. Bayang itu menyayat mata Mel. Ia berhenti. Tangannya yang memegang kain merosot pelan. Fikri mengambil kesempatan yang sangat tipis. Ia mengangkat kedua telapak yang terbakar, menunjuk ukiran tanpa kata. Ia menyebut pelan tentang janji yang tertulis di batu meski hurufnya lupa. Ia menyebut bahwa ada yang menjaga tempat ini jauh sebelum orang-orang datang membawa korek dan minyak. Ia menyebut bahwa rezeki tidak akan datang dari darah yang dipaksa. Suaranya tidak memerintah. Ia hanya mengembalikan cermin kepada wajah yang sedang gemetar. Mel menatap lama. Ujung bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Di mata itu, Fikri melihat seorang adik yang dulu pernah diberinya sepotong roti. Kenangan kecil yang menolak tenggelam. Arwan mendengus keras. Ia menghentakkan kaki, merebut kain dari tangan Mel, menyalakan koreknya lagi.
Di wajahnya kini hanya tinggal satu warna, warna orang yang menolak kalah oleh kebeningan. Harimau putih tidak menunggu. Ia menekuk kaki belakangnya, melesat maju selayaknya kilat yang memilih tanah. Gerakannya bukan terjangan liar. Lebih mirip gerak angin yang ingin menutup pintu sebelum api menemukan udara. Dalam sekejap ia sudah berdiri di antara Arwan dan kolam air. Ekor panjangnya menyapu keras, menghantam tangan Arwan yang memegang kain. Korek api terpental. Api kecil padam di udara, jatuh menjadi benda mati. Arwan tersurut 2 langkah, punggungnya membentur dinding. Senter di tangannya tertekuk, cahayanya membungkuk seperti rumput patah. Dari mulut gua, suara seret semakin dekat. Ember yang beradu batu, napas manusia yang berat, tawa pendek yang ingin terdengar berani. Waktu berlari dalam 2 arah. Ke depan, ke arah asap dan sesak. Ke belakang, ke arah lorong gelap yang mungkin menyimpan jalan keluar. Harimau putih menoleh pada Fikri. Tatapan itu jelas. Pilih. Sekarang. Fikri mengangguk tanpa suara. Ia memutar tubuh, meraih lengan Mel yang masih goyah, menariknya dari garis bahaya. Mel terkejut tetapi tidak melawan. Arwan memaki, tangannya merogoh kantong mencoba menyalakan korek cadangan. Harimau putih menurunkan kepala, mengeluarkan suara yang lebih berat, tidak marah, tetapi tegas, seperti bunyi genta yang menolak dikalahkan. Lorong belakang menunggu, dingin, sempit, namun bernapas. Fikri melangkah duluan, memandu Mel, menyentuh dinding dengan punggung tangan untuk menandai jalan. Harimau putih mengambil posisi paling belakang, memastikan tidak ada yang mengejar dari sisi yang sama. Arwan berdiri di tempatnya, wajahnya memerah oleh gagal yang membakar. Di tangannya korek menyala lagi, nyala kecil yang bandel, menari di ujung jari. Ia mengangkatnya tinggi, menggoyang gulungan kain lain, mengancam, seolah ingin menebus malu di hadapan dirinya sendiri. Di saat yang sama, di mulut lorong depan, ember minyak tanah tumpah dengan kasar. Bau yang pekat menyerbu. Seseorang di luar sana bersorak pendek, yakin bahwa asap akan memenangkan malam. Batu-batu gua menjadi licin oleh tumpahan baru. Air yang menetes dari langit-langit bertemu minyak, memecahnya menjadi kilau tipis yang mengambang di permukaan. Cahaya senter memantul pada lapisan itu, membuat ruang lapang terlihat seperti danau bintang yang salah musim. Fikri memegang kuat lengan Mel, menuntunnya masuk ke lipatan gelap. Kaki mereka menyusuri jalur yang dipahat waktu. Udara di lorong makin sempit, namun masih bersih. Di belakang mereka, harimau putih bergerak seperti bayang besar yang sabar. Setiap langkahnya adalah palu lembut yang mengunci pintu di belakang. Asa pertama masuk sebagai selubung tipis, merayap rendah, mencari sela-sela napas. Batu-batu gua merunduk menerima beban malam yang bertambah. Arwan berdiri di tengah, diapit nyala api kecil dan minyak yang meletup kecil saat disentuh tetes air. Wajahnya disinari 2 warna yang bertentangan. Gelap yang menuntut dan cahaya yang menipu. Di depan sana, para pemburu bersorak lagi. Di lorong belakang, suara air yang jauh menggema, seperti panggilan yang sudah lama menunggu. Fikri melangkah tanpa menoleh. Harimau putih tetap di belakangnya, mata biru kehijauannya menatap kedua arah sekaligus. Di ruang lapang yang baru saja ditinggalkan, lampu senter yang terjatuh menyala sendiri, memantulkan ukiran pada dinding, sosok harimau kecil dan manusia yang menunduk seperti sedang mengulang janji lama yang tidak boleh patah. Lorong mulai menurun perlahan. Dingin berubah basah. Lantai batu menjadi lebih licin, memaksa telapak kaki mencari irama baru. Di kejauhan terdengar gemuruh yang halus,
bukan suara hujan, tetapi aliran air yang lebih besar, mungkin sungai bawah tanah yang selama ini hanya menjadi mitos di warung kopi. Pada momen itu, untuk pertama kalinya sejak malam dimulai, Fikri merasakan seutas harapan yang memanjang. Harapan yang tidak keras kepala, tetapi cukup tebal untuk dijadikan pegangan. Di belakang mereka, asap menumpuk menjadi tirai yang menelan jalan kembali. Di depan, gelap masih menyimpan banyak rahasia. Namun di antara dua ketidakpastian itu, ada satu kepastian yang berjalan di belakang, bernapas kuat, berdiri ketika orang lain jatuh. Penjaga itu tetap menjaga. Dan malam Aceh terus menulis hurufnya sendiri di dinding batu yang basah, huruf-huruf yang kelak akan terbaca oleh siapapun yang berani mendekat dengan hati yang jernih. Lorong menurun semakin curam. Dinding batu memeras air dari pori-porinya, mengalir dalam garis yang seperti urat pada punggung tangan. Suara gemuruh yang tadinya samar kini berubah menjadi arus bulat yang memenuhi telinga. Di depan, gelap beralih menjadi kelabu kebiruan. Fikri menggenggam lengan Mel lebih erat. Napas mereka berkejaran, namun masih beraturan. Di belakang, harimau putih bergerak tanpa bunyi, seolah kakinya tahu letak setiap batu sebelum menapak. Mereka tiba di bibir ruang yang luas. Di kaki mereka terbentang sungai bawah tanah, alirannya deras, permukaannya berkilau oleh cahaya yang merembes dari celah langit gua. Air itu seolah membawa hujan dari permukaan, menurunkannya ke perut bumi untuk ditenangkan oleh batu. Di dinding kanan, sebuah bantaran batu memanjang sempit, cukup untuk dilewati dengan telapak meraba. Di kiri, jurang air berputar seperti kuali besar. Hawa basah memeluk kulit, menuntut tenang dari dada. Asap tipis mulai mengejar dari belakang. Mula-mula hanya bayangan yang lembut, lalu berubah jadi selubung yang mengusap tenggorokan. Fikri menoleh. Di ujung lorong, jauh di sana, nyala kuning merayap seperti lidah yang mencari celah. Arwan tidak menyerah. Para pemburu di mulut gua sudah menyulut minyak, mendorong asap ke dalam dengan sabar yang mengerikan. Harimau putih menengok ke bantaran yang sempit. Sekali ia mengayun ekor, memberi isyarat. Ikuti sisi kanan. Jaga langkah. Jangan pandang ke bawah. Fikri mengangguk. Ia memandu Mel lebih dulu, menempatkan telapak kaki pada tonjolan batu yang terasa paling kukuh. Setiap 2 langkah, ia berhenti sepersekian, mengukur jarak, membiarkan harimau di belakang mereka menyesuaikan ritme. Di bawah sana, air memukul dinding, mengirim percik yang dingin ke pipi. Di tengah bantaran, batu tiba-tiba memendek, menyisakan jembatan alam selebar pundak. Di seberangnya, dinding kembali melebar, menampung lorong lain yang tampak lebih kering. Fikri menelan ludah, melirik pada Mel. Wajah Mel pucat, tetapi tekad kecil tampak menyalakan sorot matanya. Fikri memberi komando pelan. 1 persatu. Pegang relung. Jangan menoleh. Mel menarik napas dalam, melangkah. Tumitnya mencari pijak, jari tangannya mencengkeram tepi batu yang licin. 1 langkah. 2 langkah. 3. Nafasnya tersengal namun tidak putus. Ia tiba di seberang, menempel pada dinding, menunggu. Giliran Fikri. Ia melangkah, lututnya menahan getar. Asap menekan dari belakang, menggulung lembut seperti selimut yang diseret orang yang ingin memaksa tidur. Di tengah jembatan, Fikri berhenti, menahan kedip, merapatkan tubuh, mengatur ulang keberanian. Ia mendengar detak air di bawah, mendengar dengung gua, mendengar sesuatu yang jauh seperti doa yang naik dari dinding. Ia melanjutkan langkah. Sampai seberang.
Jemarinya menyentuh dinding kering, rasa syukur meledak diam di dadanya. Harimau putih menyusul. Tubuhnya besar, namun geraknya sehalus bayang. Ia turun sedikit, menempatkan kaki satu-satu pada jembatan tipis itu. Bulu putihnya menyerap cahaya kelabu, membuatnya tampak seperti kesedihan yang cantik. Di langkah ketiga, suara mengiris datang dari belakang. Arwan muncul di ujung bantaran, senter menyala miring, wajahnya memerah oleh rasa kalah yang menolak padam. Di tangan kanannya, ia menggenggam gulungan kain yang menyala kecil. Di kiri, sebilah pisau pendek menatap dingin. Ia bersiul, nada tipis yang mengejek. Katanya, permainan berakhir di sini. Katanya, harga yang menunggu di kota cukup untuk menutup semua hutang. Di matanya, harimau putih bukan lagi makhluk, melainkan angka yang bisa digesek. Harimau tidak menoleh. Ia memilih menuntaskan lintasannya. Namun Arwan memutus jarak dengan langkah yang nekat. Ia melempar gulungan kain terbakar itu ke arah udara di atas sungai. Nyala kecil terbang dan jatuh, disambar angin yang datang dari lorong. Asap meruncing, mencari atap. Di saat yang sama, dari lorong jauh di belakang, terdengar suara logam mengentak batu. Para pemburu memaksa masuk, membawa ember yang tinggal separuh, menendang sisa minyak ke lantai. Fikri memutus ragu. Ia bergerak balik melewati Mel, memungut batu yang cukup berat, melemparkannya ke arah gulungan kain sebelum api menari lebih tinggi. Batu dan gulungan bertemu di udara, lalu jatuh bersama ke air. Api memekik sekejap, lalu tenggelam, meninggalkan riak yang berkilau. Arwan meraung pendek, pisau di tangannya berkilat, senter miring hingga cahayanya memukul mata Fikri. Pada detik yang sama, moncong senjata muncul di belakang Arwan, singgah di pundak seorang pemburu yang kekar. Kilat pendek. Suara pecah yang menendang dada. Peluru menyalak, meleset setipis rambut dari kepala Fikri, menghantam dinding, memercikkan serpih batu. Harimau putih meloncat. Bukan ke depan, melainkan menyamping, menutup Fikri dan Mel dengan tubuhnya. Satu peluru lain menyusul, menggaris bulu di sisi rusuk, menyisakan darah yang mekar cepat. Harimau mengerang rendah, mata biru kehijauannya menajam jadi garis tipis. Pada lompatan berikutnya, ia tiba di seberang, berdiri di antara dua anak manusia dan mulut lorong kering. Darah menetes dari bulu, menandai batu dengan merah yang jujur. Para pemburu menderap di bantaran. Asap makin tebal. Suara air naik satu nada, tanda hujan di permukaan belum mereda. Arwan melihat kesempatan dan menjejak jembatan tipis, pipinya basah oleh keringat yang bercampur asap. Fikri menatapnya, melihat seseorang yang sedang kalah pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Ia ingin berteriak agar Arwan mundur, namun suara digorokannya tertahan oleh dengung yang kian keras dari perut gua. Dinding bergetar. Halus pada awalnya, lalu bertambah. Sebuah retak kecil memakukan perhatian di atas pintu lorong. Batu tua mengeluh, seperti punggung yang menua memikul beban yang tak sanggup lagi. Harimau mendongak. Ia paham lebih cepat daripada manusia. Ekor panjangnya menyentuh kaki Fikri, dorongan lembut yang berarti hanya satu. Menepi. Sekarang. Sebuah batu sebesar tempayan rontok dari langit gua, menghantam jembatan tipis itu setengah telapak di depan Arwan. Jembatan bergetar keras. Arwan goyah, senter jatuh, pisau mencakar udara. Di belakangnya, pemburu kekar mengumpat, menahan diri agar tidak ikut terseret. Arwan berusaha meraih tepi, namun kaki kanan terpeleset. Tubuhnya meluncur miring.
Pada detik yang mungkin menjadi yang terakhir untuknya, Fikri meraih akar yang menonjol dari dinding dan melemparkannya ke arah Arwan. Mata mereka bertemu. Ada rasa yang tidak memiliki nama di ruang cepat itu. Arwan menggapai akar. Jemarinya nyaris mengenai. Namun sanggahan batu yang diinjak Fikri licin oleh air dan darah. Fikri ikut terseret, separuh tubuhnya melayang di atas arus yang membadai. Harimau bergerak lebih cepat daripada ketakutan. Ia menyambar punggung baju Fikri dengan gigi yang menahan. Tidak melukai, hanya menggenggam. Tarikan itu mengembalikan berat Fikri ke dataran kering. Arwan menjerit, tangannya melambai, akar terlepas sejengkal. Arus menelan tubuhnya hingga paha, lalu pinggang. Pada detik itu, Mel yang sejak tadi gemetar mengambil keputusan yang tidak pernah ia duga. Ia merayap sejauh yang ia berani, meraih lengan Arwan dari sisi yang lain. Jemarinya kecil, tetapi tekadnya meminjam keras kepala dari batu. Ia berteriak, nyaris tanpa suara karena asap. Arwan memandangnya, ada syok yang memaku, ada malu yang lahir, ada sesuatu yang terlambat. Dari bantaran belakang, pemburu kekar memaksa menuntaskan bidikan. Pelurunya menjerit lagi. Harimau memutar badan, menutup anak-anak itu dengan dada. Dentu memecah udara. Peluru menembus bulu putih dan daging yang suci, berhenti entah di mana, menyisakan darah yang lebih pekat. Harimau merosot selangkah, namun kembali tegak. Sorot matanya menjadi cermin musim yang saling bertukar. Tenang dan dingin. Sakit dan tetap anggun. Retak lain memanjang di langit gua. Air naik setengah jengkal. Suara gemuruh berubah menjadi tumbukan. Batu-batu kecil runtuh seperti hujan yang memiliki tulang. Banjar asap tiba-tiba tercerai oleh hembus angin dingin yang datang dari lorong kering. Seolah gua menolak mati. Seolah gua sendiri ingin melawan. Di sisi jembatan, Arwan akhirnya menggenggam akar dengan seluruh sisa tenaganya. Mel menarik dan merosot. Fikri menambah pegangan, menanamkan lutut di relung batu, meminjam kekuatan dari doa yang tumbuh diam di dadanya. Mereka bertiga jadi satu tarikan yang rapuh. Harimau berdiri di belakang mereka, menahan dengan tubuh yang kini basah oleh darah dan air. Di bantaran, pemburu kekar kehilangan pijak oleh batu yang runtuh. Ember tumpah, minyak mengapung, api yang tadinya ingin berkuasa berubah jadi bintang kecil yang tak mampu bernafas. Ia memaki, menggenggam dinding, tetapi jembatan telah patah pada dua tempat. Para kawan di belakangnya mundur panik. Dalam kekacauan itu, senter-senter jatuh, cahayanya berputar di air seperti mata yang pusing. Fikri menghitung sampai 3 dalam hati. Pada hitungan itu, ia dan Mel menarik sekuat yang mereka bisa. Arwan terangkat sepotong demi sepotong, wajahnya memucat oleh air dan takut. Sekali lagi retak meletus di langit. Batu sebesar bahu lelaki jatuh tepat di tempat Arwan tadi bergelantungan. Jika ia terlambat sekejap, cerita tak akan memberi kesempatan untuk menebus. Arwan terlempar ke sisi kering, terbatuk keras, matanya mencari napas. Ia menoleh pada Fikri, pada Mel, pada harimau yang berdiri seolah tembok yang hidup. Kata yang ingin keluar macet di tenggorokannya. Di wajahnya ada sesuatu yang runtuh, tetapi di matanya ada sesuatu yang baru sedang dibangun, pelan dan jujur. Harimau menatap sejenak, lalu memalingkan wajah ke lorong kering. Ia mengangkat kaki, satu demi satu, darah menetes menjadi jejak yang akan ditafsirkan orang-orang yang datang belakangan. Fikri menggendong Mel pada satu bahu ketika bantaran menjadi terlalu sempit. Arwan berdiri tertatih, menanggalkan pisau,
membiarkannya jatuh ke sungai yang mengaum. Di belakang, para pemburu mundur kacau, terpisah oleh runtuhan batu yang membagi bantaran menjadi tebing-tebing kecil. Di wajah mereka, panik mengganti hitung-hitungan. Lorong kering menyambut dengan napas yang lebih lapang. Udara di sini masih membawa bau hujan, tetapi tidak membawa asap. Di kejauhan, samar, ada bintik-bintik cahaya yang berbeda. Bukan senter yang gelisah, melainkan cahaya pagi yang sedang mencari jalan masuk. Dunia di atas sedang menunggu. Namun sebelum mereka tiba di sana, gua yang tua menuntaskan amarahnya. Suara besar meledak dari perut sungai, air mengangkat diri seperti punggung raksasa. Gelombang menghantam bantaran terakhir, menyapu apapun yang terlambat. Gema pekik yang tercekat terlempar ke langit gua, lalu lenyap bersama air yang berlari. Setelah itu, hanya suara deras yang tinggal, seperti doa yang sangat panjang setelah tangis berhenti. Dan di antara suara itu, langkah mereka bertiga dan bayang putih di belakang menjadi garis terakhir yang bergerak menuju pintu dunia. Chapter 5. Doa terakhir penjaga dan karma di pagi Aceh. Lorong kering menanjak pelan. Di setiap kelokan, udara menjadi lebih ringan. Bau tanah terganti oleh bau dedaunan yang basah. Ada suara lain yang ikut menipis dari jauh, suara ayam yang belum selesai berkokok, suara bambu yang diayun angin. Pagi di permukaan merayap turun ke dalam bumi, mengetuk pintu dengan santun. Fikri merasakan harap melebar di dadanya, namun ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu, penjaga yang mengikuti mereka telah menyerahkan lebih dari separuh tenaganya di bawah sana. Pada tikungan terakhir, dinding gua terbelah menjadi celah yang cukup untuk satu tubuh. Di luar, cahaya pucat menggantung di antara pepohonan. Hujan mereda menjadi gerimis yang lembut. Kabut tipis menggulung di atas tanah yang hitam. Di kejauhan, garis bukit seperti punggung ikan yang muncul ke permukaan. Pagi Aceh itu tampak seperti mata yang baru saja selesai menangis. Fikri menarik Mel keluar duluan, menuntunnya menjejak tanah yang ditumbuhi lumut. Arwan menyusul di belakang, tangannya masih gemetar, namun langkahnya tidak lagi diisi oleh niat buruk. Di mulut celah, harimau putih berhenti sejenak. Ia berdiri tegak, menatap hutan yang basah, menatap langit yang memeras cahaya, menatap manusia-manusia kecil yang menunggu keputusan di bibir dunia. Bulu putihnya tampak lebih merah di beberapa tempat. Luka di kaki depan yang tadi dibalut kain menghitam lembut, sementara luka di rusuk yang ditembus peluru merembes seperti seutas sungai kecil. Nafasnya terdengar jelas, dalam dan berat, namun belum patah. Ia menurunkan kepala, menyentuh punggung tangan Fikri dengan hidungnya sekali, singkat, seperti salam. Fikri menjawab dengan taksim yang lahir dari tempat yang dalam. Ia meletakkan telapak di atas kepala harimau, sangat pelan, seakan menyentuh rahasia yang tidak boleh gaduh. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah, memohon agar siapa yang berjuang untuk melindungi diberi tempat yang layak di bawah langit. Di saat itu, dari sisi timur hutan, suara manusia yang lain datang bersama langkah tergesa. Bukan pemburu. Bukan orang-orang bertopi hitam. Suara itu membawa nama yang Fikri kenal. Teungku Hasan memanggilnya, diikuti beberapa warga lelaki yang membawa tali, kain tebal, dan obor yang padam oleh hujan. Mereka mendekat dengan mata yang lelah, wajah yang disapu cemas. Sepanjang malam, ternyata kabar tembakan sudah sampai ke Gampong. Orang-orang menelusuri lereng, memanggil, menolak pulang sebelum subuh. Seorang anak kecil tadi melihat nyala senter menari di balik tikungan hutan. Mereka mengikuti jejak itu seperti mengikuti garis doa. Ketika melihat Fikri utuh, Mel pucat namun hidup, dan Arwan dengan raut yang lain,
Teungku Hasan menutup wajahnya sekejap, melepaskan syukur pelan yang memeluk udara. Lalu ia melihat makhluk putih yang berdiri di mulut celah. Matanya yang tua menyimpan kilau yang pernah ia bawa di masa muda, kilau orang yang mengenali sahabat lama yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia menunduk tanpa banyak kata. Orang-orang desa ikut menunduk, takut dan hormat berdiri berdampingan. Namun subuh itu tidak datang tanpa sisa gelap. Dari belakang, suara kacau para pemburu muncul lagi, terpotong-potong oleh runtuhan gua dan derasnya sungai yang naik. Beberapa dari mereka berhasil keluar melalui lubang lain yang tak jauh dari celah ini. Wajah mereka basah, pakaian mereka berantakan, mata mereka merah oleh asap. Mereka memikul marah yang telanjang. Ketika menatap putih yang berdiri di hadapan, satu di antara mereka kembali menaikkan senjata, entah karena takut, entah karena sisa keserakahan yang menolak padam. Teungku Hasan berdiri di hadapan Fikri. Suaranya jernih meski parau oleh dingin. Ia meminta semua menurunkan senjata. Ia menyebut nama hutan, sungai, dan leluhur yang menjaga tanah ini dengan doa. Ia mengatakan bahwa pagi baru saja memaafkan malam, jangan ditambahi luka. Warga yang datang bersamanya memajukan tubuh, membentuk dinding yang tidak memegang senjata, hanya memegang niat untuk menolak darah. Arwan melangkah ke depan. Wajahnya gugup, namun suaranya meminjam teguh dari sesuatu yang lahir di tepi jembatan tadi. Ia mengangkat kedua tangannya, kosong, menunjukkan bahwa ia tidak lagi memihak pada malam yang tadi ia bela. Ia bersaksi bahwa seekor penjaga telah menyelamatkan nyawanya. Ia mengaku pada semua orang bahwa minyak tanah, api, dan rencana yang busuk lahir dari dirinya. Kata-kata itu berat, tetapi ia menanggungnya. Ia menunjuk jalan kembali ke mulut gua, menunjukkan tempat jembatan yang patah, menjelaskan bagaimana air yang naik menelan mereka yang tetap memilih membidik di tengah peringatan batu. Sementara mereka berbicara, harimau putih menggeser tubuhnya. Ia melangkah perlahan menuju rumpun pohon paku yang basah. Di balik paku itu, tanah membentuk cekungan kecil yang ditumbuhi rumput hijau muda. Ia menunduk, berbaring, menempatkan sisi tubuhnya yang luka pada tanah yang dingin. Nafasnya panjang, tenang, seakan ia baru saja mengantar anak-anak pulang dari pasar ramai. Matanya mencari Fikri sekali lagi. Sorotnya lembut. Di dalamnya, waktu berjalan pelan.